screen. Hah? Share screen. Maaf ya, Dak. Launch. Dak, maaf, Dak. Yang ada kabatur. Ada no. Oh, maaf. Hey, kela, hey. Hey, kumaha ieu na nge-share ieu? Cuma peminiskeun tanah. Mana ieu? Ini geus di-share, Cam? Udah lah. Mana? Oh, udah ketinggalan. Udah ya? Oh, ya udah. Oke. Benar? Hey guys, geus katingali can PPT Ibu? Udah, Bu. Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, tadi ada kendala teknis sedikit. Jadi beberapa menit karena tadi saya lari dulu dari studio 1 ke Labcom karena ada satu dan lain hal. Baik, untuk semua siswa kelas 10, hari ini kita akan membahas materi kita tentang pengertian sejarah. Materi ini sudah Ibu share di LMS. Cuma Ibu lupa malam nggak ngechat kalian semuanya di grup. Intinya kamu kalau mau baca lebih lengkap silahkan boleh buka LMS. Dan itu harus dibuka ya, karena di situ sudah ada 10 soal juga menanti Anda. Ada tes yang sangat unyu-unyu untuk kalian semuanya. Garampang pokoknya mah. Oke, bisa kita mulai? Bisa, Bu. Ayo, Bu. Siap ya. Nah, hari ini cuma satu tujuan sebetulnya untuk pembelajarannya, karena di sini memang sangat simpel, kita akan memahami tentang pengertian sejarah. Di sini tujuannya kamu harus bisa nanti menjelaskan pengertian sejarah secara etimologi, secara kebahasaan, dan menyimpulkan pengertian sejarah dengan menggunakan kata-kata kamu sendiri. Bisa lah ya. Baik, kita mulai. Slide-nya kelihatan? Kelihatan, Ibu. Kelihatan, Bu. Baik, kalau kelihatan, kita lihat perkembangan penulisan sejarah. Kalau kamu biasanya belajar sejarah mungkin sejak zaman SD, SMP masuknya kategori IPS, sekarang pun di kelas 10 masuknya ada sejarah tapi masih rumpun IPS. Nah, cuma di sini kamu lihat di yang paling bawah, tahukah kamu bahwa sebelumnya sejarah itu hanyalah sebatas seni. Jadi kalau belajar zaman dulu, sejarah itu kan tentang zaman setelah mengenal tulisan ya, kalau misalkan pengertian sederhananya. Cuma dulu itu lebih condong Zaman praaksara, Bu. ke dalam seni, bukan ilmu. Nah, habuk itu, kita lihat kenapa bisa seni, padahal sebetulnya kalau kita telisik lagi, sejarah itu juga bagian dari ilmu. Akan lihat. Nggak ada. Nah, ya ini adalah Herodotus, the father of history, bapakna ilmu sejarah. Ingat-ingatnya, namanya Herodotus. Sudah ingat? Oke, kita lewat. Sebelum saya membicarakan tentang pengertian sejarah, alangkah indahnya saya akan mengajak Anda jalan-jalan dulu ke kota Yunani dan Romawi. Meskipun Anda masih blank, eta teh aya di mana? Ada yang tahu Yunani di mana? Di Eropa. Di Eropa, Bu. Di Eropa. Nah, di Romawi di mana? Romawi mah bangsa Italia, Bu. Italia ya. Italia. Dari Yunani dekat Romawi tuh. Agak jauh, Bu. Dekat Angkana, Bu. Agak jauh, Bu. Sangeunahna pisan ngajawab teh. Hey. Yunani dan Romawi, mungkin kamu pernah dengar peradabannya banyak dewa ya. Nanti juga kalau misalkan sempat lah, nanti kita akan bahas masa-masa ini Yunani dan Romawi. Ini adalah masa-masa kebesaran kerajaan-kerajaan di Eropa saja. Awalnya Yunani Romawi dulu. Belum masuk nanti Inggris, Prancis, Jerman, kali macan kacaritakeun. Jadi yang paling pertama itu untuk Eropa itu adalah peradaban Yunani dan Romawi. Nah, apa kaitannya dengan sejarah? Ternyata sejarah itu kan munculnya itu berupa tulisan. Nah, tulisan siapa nih untuk di Eropa? Ternyata karya dari seseorang yang bernama Homerus.
atau Homer. Judul bukunya Iliad dan Odyssey. Itu menceritakan tentang perang Yunani, kemudian ada peristiwa Troya. Mungkin kamu pernah dengar istilah kuda Troya. Kalau kamu yang suka nonton kartun Asterix, Obelix, dan lain sebagainya lah yang kararitunya, itu film-film yang kartunnya, atau film-film zaman dulunya mungkin kamu pernah nonton Troy, ada filmnya ya, Troy, terus Achilles, tokoh-tokoh itulah. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi Bapak Homerus ini menulis kisah Iliad dan Odyssey, menceritakan tentang perang Yunani. Zaman dulu menuliskan itu agak sulit. Jadi ketika nanti dibaca tulisan-tulisan beliau zaman dulu itu memang lebih condong ke karya sastra. Jadi bukan ke sejarahnya. Jadi benar-benar sastra, makanya mengapa disebutnya bagian dari seni. Lalu nanti di abad kelima muncullah seorang tokoh yang kedua yang disebut dengan Herodotus. Karyanya yang terkenal adalah Perang Persia. Nah, di dalam Perang Persia itu beliau tulisannya itu lebih lengkap lagi dibandingkan Homerus. Jadi di situ dia ada wawancara dengan saksi, diceritakan. Jadi ada kurun waktunya dan lain sebagainya. Itulah mengapa Herodotus itu nanti disebut sebagai the father of history atau bapak sejarah. Bapak sejarah dunia. Oke. Kemudian itu kalau yang Homerus sama Herodotus itu di Yunani. Nah, tiba-tiba nanti muncullah peradaban berikutnya di kota Roma, Romawi, Italia sana. Muncullah nanti mungkin kamu sering dengar bapak ini yang bernama Julius Caesar. Dia menulis buku juga, Commentaries of Gallic Wars. Jadi dia berbicara tentang perang di orang-orang atau suku-suku Galia. Nah, kurang lebih seperti itu. Memoir itu kan tulisan-tulisan bagaimana dia pada waktu itu hidup, lalu menyaksikan dan terlibat dalam perang yang melibatkan suku-suku yang ada di wilayah Galia. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau dilihat runutannya, mengapa muncul nanti sejarah awalnya itu dari mulai masa Yunani dan Romawi dulu. Kurang lebih seperti itu untuk sudut pandang Eropa. Selanjutnya kita akan lihat setelah masa Yunani Romawi kita akan masuk ke rumpun yang kedua, yaitu ke masa yang kedua nanti akan berkembang masa Kristen awal dan zaman pertengahan. Di Eropa itu akan mengalami fase ini. Oke. Nah, kalau kamu membuka-buka buku sejarah waktu SMP, mungkin kamu pernah lihat kerajaan Yunani dan Romawi itu kan belum ada agama Kristen. Ya. Nah, nanti akan muncul agama Kristen. Nah, bagaimana pada masa ini? Nah, di sini agama Kristen itu memiliki pengaruh yang kuat di Eropa. Kalangan Kristen beranggapan bahwa kebudayaan dulu, yaitu Yunani dan Romawi itu bersifat paganisme, barbar lah istilahnya, karena menyembah banyak dewa dan lain sebagainya. Nah, di sini bertumbuh pada kekuatan akal merupakan hasil kekuatan setan. Jadi zaman dulu itu kan lebih ke retorika, berbicara, dan lain sebagainya. Nah, menurut anggapan orang-orang Kristen itu datangnya dari setan. Jadi ditolak. Jadi tulisan atau karya-karya zaman dulu itu bagi mereka itu tidak sah. Nah, lalu muncullah penulisan abad era zaman Kristen awal sampai dengan zaman pertengahan. Zaman pertengahan, kalau kamu mau lihat waktunya, itu dimulai dari abad ke-5 sampai dengan abad ke-15. Bisi kamu bingung diri, Arisa abad sabaraha tahun? 100 tahun. Nah, pintar. 100 tahun. Hardi sabaraha tahun saabad? 100 tahun. 100 tahun. 100 tahun. Ari ayeuna abad kasabaraha? 21, Bu. 21 abad 21, Bu. Lamun misalkan tahun 1500 eta abad kasabaraha? 15. Lamun tahun 1500 hiji eta abad sabaraha? 15 setengah. 16, Bu. Abad ke-16. Oke. Kalau misalkan kota Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani tahun 1453. Kayak abad sabaraha? Abad 15. Abad 15. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau sampai 100-nya pas itu berarti abad ke-1. Tapi kalau tambah 1 tahun jadilah masuk ke abad berikutnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, tahun 500 sampai tahun 1500 itu sering disebut sebagai zaman pertengahan atau Middle Age, bahasa gaya nama. Oke, kita lanjutkan. Penulisan sejarah pada masa Kristen awal dan zaman pertengahan itu selalu berpihak. Nah, berpihak ke siapa? Tentu saja berpihak ke gereja. Bisa dipahami sampai sini? Jadi tulisan-tulisan nanti berpihak ke gereja. Tidak berdasarkan fakta. Jadi kadang-kadang fakta A jadi B. Jadi kumaha gereja.
Bisa dipahami sampai di sini? Termasuk nanti kalian juga akan menemukan nanti mungkin di kelas 11 lah, mau naiknya ke kelas 11 mudah-mudahan naik pada Dayana. Kamu akan menemukan penjelajahan samudra itu kan dulu itu orang-orang Eropa beranggapan bahwa bumi itu datar. Kamu tahu bumi itu bulat atau datar? Bulat. Bulat. Orang di dunia sana mengatakan bumi itu datar. The world is flat. Bumi itu datar. Jadi lamun berlayar, ibaratnya ini handphone, jadi datar. Jadi mun berlayar bakal ngagubrak, tingkah mana, tingkah surga, tingkah neraka. Kurang lebih seperti itu. Anggapannya seperti itu. Karena apa? Karena memang pengetahuannya masih terbatas. Nah, ketika nanti ditemukan ilmu pengetahuan, nanti kan banyak muncul tokoh-tokoh. Sejarah itu apa? Lalu muncul menurut AA sejarah itu apa? Lalu mengatakan ada teori geosentris, heliosentris dan lain sebagainya. Mungkin kamu pernah dengar ada Galileo Galilei, ada teori Kopernikus, yang suka fisika ya. Nah, itu bagi gereja itu dianggap sebagai tokoh-tokoh yang itu pemikiran apa itu. Jadi cek gereja mah bumi itu datar. Jadi mereka tidak mengakui kebenaran dari ilmu pengetahuan. Nah, sampai segitunya penulisan sejarah pun mereka atur kurang lebih seperti itu. Jadi versi mereka sendiri, selera mereka sendiri. Jadi makanya di masa itu sering disebut juga the dark age atau zaman kegelapan. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya terjadilah zaman Renaissance. Itu kembali. Jadi kembali lagi menumbuhkan kembali budaya-budaya yang dulu pernah keren di zaman klasik Yunani dan Romawi. Penulisan sejarah itu akhirnya kembali lagi atas perintah penguasa, meskipun subjektivitasnya lebih dominan. Kemudian gerakan Renaissance itu nanti diprotes oleh gerakan reformasi yang ingin menggantikan teologi lama dengan teologi baru. Bisi kamu bingung teologi itu apa? Itu tentang paham-paham ketuhanan. Ini jangan terlalu ini memang agak berat ya materinya. Yang terakhir, gerakan reformasi melahirkan gerakan kontra reformasi yang cenderung ingin mengembalikan kewibawaan gereja Katolik. Gak bisa share screen? Oke. Nah, makanya kamu juga nanti akan menemukan, misalkan di sekarang kalian kelas 10 ada yang non-muslim, ada yang Kristen. Halo? Talenta, Bu. Talenta, kamu Kristen apa? Protestan. Ya, Protestan. Nah, kamu pernah nanya nggak sejarah kenapa muncul Kristen Protestan? Karena dulunya itu kan semuanya Katolik ya. Ada Martin Luther, Bu. Martin Luther. Nah, itu di era-era ini nih. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti ada juga gerakan-gerakan yang ingin mengembalikan Katolik itu seperti apa. Kenapa ada protes? Karena memang banyak waktu itu kerancuan-kerancuan di gereja karena memang ada dogma gereja. Tadi aturan-aturan gereja yang kadang-kadang tidak rasional. Itulah mengapa nanti muncul agama Kristen Protestan. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya masuk abad ke-15 sampai ke-17. Bagaimana dengan sistem penulisan sejarah? Di sini disebutnya era zaman penemuan daerah baru. Karena pada waktu itu ilmu pengetahuan mulai berkembang pesat. Kemudian gereja pada akhirnya mengakui, gereja masih dominan, tetapi di sini mereka mulai mengakui perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, di sini bangsa Eropa sana itu mulai memasuki masa penjelajahan samudra dan mereka berhasil mencapai daerah-daerah baru, kurang lebih seperti itu. Nah, itu yang jadi pertanyaan besar adalah bagaimana dengan bangsa-bangsa yang ada di Asia, di Afrika, di Amerika, dan lain sebagainya. Apakah mereka melakukan penjelajahan atau mereka jadi negara yang diam lalu didatangi oleh mereka atau didatangi oleh para penjelajah? Silahkan dipikirkan bagaimana posisi negara kita waktu itu Indonesia. Apakah sudah ada Indonesia di abad 15-17? Belum, Ibu, belum. Belum. Ayana zaman naon diurang pas zaman 15-17 kira-kira masa Nusantara, Ibu namanya, Ibu. Nusantara. Belum ada Nusantara, maksudnya kita nyebutnya Nusantara. 15-17 kira-kira zaman apa di Indonesia dulu? Kerajaan, Bu. Kerajaan apa? Coraknya apa? Kerajaan. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Hindu dan Buddha. Kerajaan Buddha. Kerajaan Hindu sama Buddha. Kerajaan Demak. Ya, nanti kita lihat ya. Nah, sebetulnya kalau di abad ke-15-17 kurang lebih kerajaan-kerajaannya itu sudah berubah menjadi kerajaan-kerajaan Islam ya. Oke. Nah, makanya nanti yang datang itu nanti adalah bangsa-bangsa Eropa ini datang juga nanti ke kita. Nah, apa kaitannya dengan penulisan sejarah? Penulisan sejarahnya terfokus pada sejarah sosial,
berdasarkan hasil penjelajahan samudra para penjelajah, para petualang. Ingat, orang Eropa pada waktu itu tidak tahu bahwa di belahan sana itu ada negara atau ada daratan-daratan lain. Sama seperti dulu mereka tidak mengenal ada benua Nungarana Australia. Mereka nyebutnya Terra Australis Incognita. Ada benua di selatan, tapi kita nggak tahu gelap, karena mereka belum menemukan peta. Kemudian ya petanya masih sangat sederhana. Nah kurang lebih seperti itu. Termasuk nanti muncullah tokoh-tokoh ini. Mungkin kamu pernah dengar ada Marco Polo. Kayak iklan Rokonanya, Marco Polo pemberani dan tangguh. Nah dia menulis buku yang berjudul Travel, perjalanan. Itu menceritakan perjalanan dia nanti sampai ke Cina. Nah, bayangkan Marco Polo itu dari Eropa sampai ke Cina, dia lewat mana? Dia menjelajah samudra dan tentu saja sebetulnya dia tiba di Nusantara. Dia tiba nanti di Sumatera. Karena waktu itu memang penjelajahan samudra itu memakan waktu bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun karena teknologinya masih sederhana. Termasuk muncul juga tokoh ini yang bernama Christophorus Columbus atau Christopher Columbus. Dia juga menulis. Jadi tokoh-tokoh zaman dulu itu kalau dia menjelajah, berpetualang, mereka itu bawa buku, kadang biasanya bawa sekretaris pribadi, dituliskin nepi ka ieu, lihat kebudayaannya seperti apa, nasi atau bajuna kieu, imah jelemana harideung misalkan, jelemana parendek, imah jelemana saripit dan seterusnya. Nah, buku-buku mereka itu, isi-isi petualangan mereka itu lalu nanti dibawa ke Eropa sana, dicetak lalu dibaca oleh orang-orang Eropa. Nah, itu akan menimbulkan rasa ingin tahu. Oh, ternyata di luar negara kita itu ayahnya bangsa anu parendek, misalkan. Ayahnya bangsa nu saripit, ayahnya bangsa nu harideung dan lain sebagainya. Seperti apa mereka? Nah, inilah yang pada akhirnya kisah-kisah tersebut mendorong negara-negara lain untuk nanti ikut melakukan penjelajahan samudra. Contohnya nanti Prancis, Inggris, Belanda, dan disusul oleh negara-negara Eropa yang lain. Ingat, pelopornya itu petualangan samudra itu adalah dua, Portugis dan Spanyol. Sampai sini cukup jelas? Oke, Portugano and Española. Ini dua kerajaan yang nanti akan menerapkan kolonialisme. Nanti baru disusul oleh Portugis, Inggris, dan Belanda. Kita lanjutkan. Masuk zaman rasionalis, pakai akal, pakai rasio, sehingga cerah, bright. Oke, zaman rasionalisme berlangsung dari pertengahan abad ke-17 sampai abad ke-18. Nah, ciri khasnya apa? Penulisannya itu benar-benar menggunakan akal. Makanya disebutnya zaman rasionalisme. Zaman yang serba menggunakan akal. Nah, dalam penulisan sejarah itu akhirnya terbagi tiga aliran. Ada aliran radikal, ada aliran moderat, ada aliran sentimental atau sentimental. Dengan tokoh-tokohnya yang saya tuliskan di sana, bisa kamu baca ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Apa sumbangan terbesar tulisan sejarah pada zaman ini? Apakah sama dengan zaman-zaman sebelumnya? Tentu saja beda. Sumbangan terbesarnya adalah bahwa mereka berasumsi peradaban manusia itu akan terus bergerak maju. Jadi yang namanya peradaban tidak akan jadi mundur. Kebayang? Peradaban itu akan semakin maju. Kamu aja hidup sekarang, handphone zaman bala leutik, soalnya letik, akhirnya jadi ngabadagan itu bukan kemunduran karena ternyata aplikasinya semakin banyak. Bisa dipahami sampai di sini? Banyak inovasi-inovasi baru. Kurang lebih seperti itu. Next. Zaman romantisisme, nasionalisme, dan liberalisme. Nah, di sini masuk abad ke-19. Semakin maju, cirinya muncul penghargaan terhadap zaman pertengahan. Jadi menghargai apa-apa yang dihasilkan di zaman pertengahan, muncul filsafat sejarah, muncul teori orang besar. Jadi di sejarah itu dikatakan bahwa peradaban itu maju mungkin karena ada satu tokoh. Bisa dipahami? Kayak misalkan di Indonesia kita lihat figur Soekarno, itu bisa masuk teori orang besar. Indonesia bisa merdeka karena Soekarno, padahal mah cantang tuh kan. Emang Soekarno sesoranganan merdeka? Kan enggak juga. Nah, itu teori orang besar. Kemudian munculnya paham nasionalisme dan juga liberalisme. Itu ciri di abad ke-19. Ingat, ketika para penjelajah itu datang, tadi saya katakan Indonesia sedang apa? Itu masih kerajaan Islam. Lalu terjadi pertemuan, sehingga nanti akan muncul juga penjajahan. Pada akhirnya, dijajah itu kan nggak enak. Muncullah nanti perlawanan. Akan muncullah satu paham nation untuk membentuk sebuah negara. National, paham cinta terhadap tanah air. Dari sini bisa dipahami? Oke, itulah paham nasionalisme. Sekarang ya, liberalisme, paham kebebasan. Semua orang punya hak yang sama, kurang lebih seperti itu.
Kemudian muncul juga sejarah zaman romantisisme bertolak belakang dengan rasionalisme. Ini banyak juga tulisan yang didedikasikan pada kaum borjuis atau kaum orang borju, orang-orang kaya ya. Kemudian orang-orang yang punya semangat republik, orang-orang yang lebih mencintai rakyat, kurang lebih seperti itu. Itu di antara tokohnya adalah Jules Michelet. Nah, biar nggak terlalu ribet, kita lihat yang terakhir untuk Anda semuanya. Inilah fase terakhir, sejarah kritis dan sejarah baru. Nanti tokohnya ini nih, yang pada akhirnya Leopold von Ranke. Nah, menurut dia, sejarawan kalau menulis itu harus sesuai dengan apa yang terjadi. Jangan menulis ngawang-ngawang. Jadi anu teu bener dituliskan, ditambah-tambah dan lain sebagainya. Nah, sebab setiap periode sejarah itu selalu dipengaruhi oleh semangat zamannya atau disebutnya Zeitgeist. Meskipun pendapat beliau itu bertentangan dengan teori dalam psikologi, karena tetap ketika seseorang menulis yang sebenarnya, kadang-kadang rasa subjektivitas kita juga akan muncul. Contoh, misalkan kamu sama ibu suruh nulis sejarah perang di Ciranjang, pertempuran di Ciranjang, pernah dengar? Halo? Masih ada? Ada pertempuran di Ciranjang? Belum pernah dengar. Pernah dengar? Tidak tahu, Bu. Kurang Ciranjang. Nggak pernah dengar. Kamu osok jalan-jalan ke Jembatan Cisokan? Pernah, Bu. Di Pernah, desa Bu. sebenarnya mah aya pertempuran, makanya di situ ada tugu. Bisa terpercaya engke mau libur ulin kadinya, tapi hati-hati bisa aya orang barawa didinya. Ada tugu di situ. Itu adalah rangkaian dari peristiwa perang konvoi engke kadituna ka Bandung, Bandung Lautan Api. Makanya kalau kamu main ke Ciranjang, ke daerah naon eta teh? Gelanggang ya. Di situ ada kapal kan? Ada tugu kapal. Ya, Bu, ada, Bu. Ada. Kapal helikopter. Jet, Bu. Oh, Jet. Pesawat. Pesawat. Air di Belanda, air di Itu Belanda. di eta kapalna naon? Aya ngaranna eta di ujungna teh. Toknya tuh guys. Air Belanda, Bu. Ngaranna Air di naon? Belanda. Nah, Belanda. apakah itu kapal Belanda atau kapal apa? Itu ada tulisannya. Karena itu bercerita tentang segala ada peristiwa besar di Ciranjang itu. Ada yang mengatakan perang ini malah lebih besar daripada yang 10 November. Kayak peristiwanya lebih heroik pada waktu itu. Nah, Yang tugu di pinggir jalan, Bu. menugaskan pada kalian coba tulis tentang peristiwa itu, maka hasil tulisan kalian akan berbeda-beda. Padahal judulnya sarua, benar tuh? Terus Benar, Bu. Bagus ceritanya lebih ke korban anu digede-gedekeun. Korban teh loba ibu nu ieu mah ketika kieu. Misalkan Muhammad Andika lebih memilih misalkan peristiwa pertempurannya. Misalkan Talenta lebih memilih ke apanya ya? Latar belakangnya. Nah, seperti itu. Itulah subjektivitas. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi tiap orang punya sudut pandang ininya. Sabu. Oke, terakhir James Hervey Robinson menulis The New History, jadi sejarah baru. Nah, menurut dia, sejarah itu, menulis dalam sejarah itu harus menekankan pentingnya ilmu-ilmu sosial. Maka sejak saat itulah, dalam menuliskan ilmu sejarah, maka kita sering dibantu oleh ilmu-ilmu sosial. Jadi sejarah itu tidak bisa berdiri sendiri, ada ilmu bantunya. Bisa pakai geografi, bisa pakai ekonomi, bisa pakai sosiologi, bisa pakai hukum, bisa pakai ilmu psikologi dan lain sebagainya. Biar lebih biar lebih lengkap, kurang lebih seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Clear tuh? clear. Arti tuh? Clear, Bu. Karena sing salehatnya engke bisa tatap muka, jadi engke ngerti. Oh ya, kieu mah da. Oh ya, nawe. Oke. Siapa yang masih bingung? Bingung aja. Semuanya. Semuanya. Bingung. Oh, bingung. Bagus. Kalau sudah bingung, terima kasih. Anu tuh bingung sama sekali. Oke. Pertanyaan saya untuk Anda semuanya. Siapa bapak sejarah dunia? Oke, kita lanjutkan. Sip, lihat sedikit lagi. Kita mulai ya, pengertian sejarah secara etimologi asal kata sejarah. Pernah dengar meren? Bahasa Arab, syajaratun, artinya pohon.
Tangkal. Tangkal naon Bu? Tangkal kaktus. Philodendron. Bukan, Bu. Apakah Pohon pohon silsilah Ibu. toge pohon lain? Apakah Tangkal. bayang? Ternyata di sini maksudnya adalah pohon kayu. Tangkal. Oke. Karena itu melambangkan keturunan, asal usul atau silsilah. Nah, itu hal yang paling penting. Meskipun ada orang juga yang mengatakan bahwa asal kata sejarah itu adalah riwayat atau hikayat, yang berarti cerita yang diambil dari kehidupan. Nah, di sejarah itu pasti ada hikmah, nilai-nilai. Kemudian ada yang mengatakan artinya itu adalah kisah atau cerita tentang kejadian yang benar-benar terjadi di masa lalu. Lalu ada juga yang menyebutkan tarikh. Tarikh itu bicara tentang sama hal yang terjadi di masa lalu. Bahasa Eropanya Geschiednis. Ada bahasa Jermannya juga. Butuh bisa macana eta mah hese lidahna lidah Sunda. Tapi yang sering terkenal itu adalah bahasa Inggris, history, dari kata historia, yang artinya ilmu. Jadi, kalau begitu, sejarah itu adalah ilmu, bukan seni. Padahal di awal kita bilang, tulisan-tulisan para pendahulunya itu lebih condong ke karya sastra. Tapi pas kadienakeun, ternyata sejarah itu adalah ilmu. Kenapa disebutnya ilmu? Itu yang akan kita pecahkan nanti. Oke, kita lihat. Inilah syajarotun. Ini yang dimaksud dengan pohon syajarotun itu. Jadi lain toge. Lain tanaman-tanaman hias yang ada di rumah kamu yang sedang lagi ngetren ya. Mungkin mama papa kamu punya. Inilah pohon silsilah sejarah. Jadi ada badannya, ada akarnya, ada cabangnya, kemudian ada ranting-rantingnya, ada daun-daunnya, dan seterusnya. Buah-buah. Itu melambangkan apa kira-kira? Makmuran. Ya, usul. Silsilah. Silsilah Ibu. Silsilah. Silsilah teh ngomong ke naon? Keturunan, Bu. Kamu asal. Hari kamu keturunan. Sejarah. Kamu anak siapa? Anak si mama jeung si papa. Si mama jeung si papa anak saha? Anak Aki jeung si Aki. Si Aki jeung si Aki jeung Nini misalkan anak saha Uyut. Terus itu jangan goreng gak siwur jeung saterusna. Nenek moyang. Keturunan. Oke. Kadituna Nabi Adam. Silsilah. Nah, sejarah juga kurang lebih seperti itu. Jadi memang makanya lebih condong disebut silsilah atau hikayat atau syajarotun dan lain sebagainya. Ada juga yang menyebutnya tambo kalau di Sulawesi, kalau di Jawa disebutnya babat dan lain sebagainya. Meskipun itu lebih ke condongnya ke karya sastra ya. Nah, ini contohnya. Ada babat Pakuan. Ini sama bercerita, tapi ini bahasanya apa? Bahasa Jawa. Ada hikayat Hang Tuah. Kalau dibuka itu tulisannya bahasa Arab. Ngomongkan Hang Tuah. Ada Tambo, adat Minangkabau. Ini sudah dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia. Seperti bahasa sebelumnya bahasa apa? Bahasa Minang. Oke. Nah, Sina kurang lebih sama sih menceritakan kehidupan zaman lalu. Terus ada hikmahnya, ada nilai-nilainya. Cuma penyebutannya yang berbeda. Nah, ini apakah ini bisa disebut sebagai sejarah? Itu pertanyaan besar untuk kita semua. Bisa. Bisa, Bu. Ya, nanti kita lihat ya. Oke. Berikutnya, pengertian sejarah. Ada yang menyebut asal-usul, keturunan, silsilah. Jadi memeh nana kelak. Kumaha itu jujutanana. Kumaha itu sejarah nana bisa kieu. Nah, itu kumaha caritana. Gitu kan suka ditanya. Nah, hanya bisa kieu gitu. Nah, bisa aya orang di bumi ini gitu. Oh, udah kata si mama jeung si bapak. Nah, si bapak terus ditanya. Nah, aya bumi, nah aya langit, nah aya segala rupa lah di dunia. Kemudian bagian dari pengertian sejarah sebelah kirinya kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. Ingat, kata kuncinya harus benar-benar terjadi. Bukan hayalan ya. Kamu percaya nggak Nyi Roro Kidul? Mitos, Bu. Mitos, Bu. Mitos. Percaya. Mitos teh naon? Enggak, Bu. Ceritaan, Bu. Enggak percaya. Mitosnya Bu. Rakyat, Bu. Itu mah cerita. Ari fakta naon? Rakyat itu mah Bu. Cerita rakyat, Bu. Oh, lamun legenda itu nyata. Mitos. Legenda naon legenda? Legenda Bu. Sejarah. Cerita rakyat. Cerita rakyat berarti nu nyaritakeunna saha?
Rakyat di sekitar Cerita tersebut. Cerita rakyat naon? Diturun temurunkan lagi Bu. Heeh, turun. Cenah di bulan teh aya nini anteh, pernah ngadenge? Ah iya Bu gitu. Pernah Bu, pernah Bu. Naon jeung ucing cenah. Jajaran Prabu. Oh, keur eta nini anteh teh keur ngamute. Dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat ada cerita rakyat, ari sejarah asupna ka mana cerita rakyat atau naon. Ingat, sejarah itu akan menceritakan kejadian, oke, tolong atau peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. Benar-benar, lain percenahan. Cenah mah di bulan teh aya penguasa, saha. Buktikan, bisa teh dibuktikan ini antehna kan teh bisa dibuktikan. Nyi Roki alias Nyi Roro Kidul, penguasa naon? Pantai Selatan. Ari pantai utara saha penguasana? Nyai Rombe. Atau bisi kamu arek mengklaim diri sebagai penguasa, misalkan kan Presiden Empire. Nyi Roro Kaler Bu. Nyi Roro Kaler, hebat bebas. Cenah eta teh, eta teh lamun ka pantai Laut Selatan, hejo cek saha. Cenah eta oge Bu, ising cilaka, jeung nu kararipeu deui riweuh kan. Bisa tadi dibuktikan. Cenah mah geulis, geulisan saha Nyi Roro Kidul jeung ibu. Ibu. Tahu. Tulisan Andika. Ibu. Oke, sanggul dan segala rupa. Nu kararitulah nya. Nah, nanti kita akan lihat lagi. Berikutnya, pengertian sejarah. Sejarah juga adalah pengetahuan. Nah, ingat. Pengetahuan kata dasarnya tahu. No, nulis nantinya. Pengetahuan tentang kejadian dan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Misalkan saya tanya gini. Dayang, tahukah Dayang bahwa dulu pernah terjadi Perang Dunia Kedua? Dayang tidak tahu? Tidak. Hari Perang Dunia sabaraha kali? Ada yang Dua. Ibu dua. Disebut Perang Dunia. Ayo Bu. Nah, Dan kedua negara bukan Bu. Apa? Karena melibatkan Besar-besaran. Karena besar. Besar-besaran. Oh, besar-besaran. Siap naon nu besar nate? Naji. Salahnya Perang. Soviet. Hitler Bu, Hitler. Oh, tangke orang diajar. Joseph Stalin. Adolf Hitler. Apal tidak? Filter Ibu itu. Kedua. Sunda Empire. Filter paman saya Ibu. Oke, nanya ya. Pernah baca Nazi. dari web atau dari artikel dan lain sebagainya? Itu kan ada. Nah, itu namanya pengetahuan. Oke? Pengetahuan tentang kejadian. Kejadiannya ayat tuh. Ada. Ada buktinya. Bu. Ada Bu itu buktinya Inggris Naji menyerang Inggris. Oke. Tanggalna nu kararituna jelas kan? Sekarang saya tanya. Ari Nyi Roro Kidul bener penguasa belah mana garis batasnya? Selatan. Tahu. Bu, eta tadi. Nah, itu itulah bedanya sejarah dengan mitos. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Jadi sekali deui, sejarah itu bisa menceritakan asal-usul, keturunan atau silsilah, bisa juga menceritakan tentang kejadian yang benar-benar terjadi atau pengetahuan tentang kejadian. Jadi kamu tahu tentang peristiwa zaman lalu. Lebih seperti itu. Berikutnya. Nah, ini menurut tokoh. Nanti kamu bisa baca di LMS lah ya. Ini mah cuma sekilas aja. Bukan jelas Bu tulisannya Bu. Ngajar tuh jelas, kamu buka LMS, baca LMS kalau mau dicatat juga boleh. Ini jelas. Menurut beberapa tokoh. Misalkan di sini, cek Bapak Ibnu Khaldun, sejarah adalah catatan tentang masyarakat umat manusia atau peradabannya. Kurang lebih seperti itu. Atau cek Muhammad Yamin, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusul atas hasil penyelidikan. Nah, itu sejarah. Jadi sejarah itu asal-asal blok ayat tapi menang nulis nanti kudu penelitian bela, itu baru sejarah. Oke. Jadi bukan percenahan. Jadi makanya sejarah itu dikategorikan sebagai ilmu. Karena di awalnya seni, ternyata ilmu. Oh gitu. Nah, bulat. Karena pendapat tokohnya banyak, terus kamu protes jelas, makanya nanti silahkan dibuka LMS-nya. Kita akan langsung ke kesimpulan. Ya, kebaca tuh? Baca. Lumayan lah ya. Kebaca Bu. Kebaca Bu. Oke, kita lihat. Dapat disimpulkan, ada dua jenis ternyata. Aya sejarah, aya ilmu sejarah.
Sama beda? Beda, Bu. Beda. Beda? Beda Ibu, beda. Nah, Beda. sejarah mah peristiwa yang terjadi di masa lalu, ada ruang waktu aja manusia kan, ada aktivitas. Kalau yang sejarah, ilmu yang digunakan untuk mempelajari peristiwa yang terjadi di masa lalu. Kebayang? Kebayang, Bu. Nah, itu. Jadi ilmu sejarah mah ilmu yang mempelajari peristiwa di masa lalu. Peristiwa di masa lalunya disebutnya sejarah. Sejarah. Begitu ya. Kita lihat sedikit lagi. Sejarah dikategorikan sebagai ilmu karena fokus kajiannya menyangkut proses sosial beserta perubahan. Sementara itu, sejarah juga bisa disebut ilmu seni. Bahasa lainnya disebutnya humaniora. Nah, karena ternyata sejarah itu bisa merekam warisan budaya serta perkembangan umat manusia. Dan pada waktu menuliskan peristiwa sejarah, maka itu akan membutuhkan sentuhan keindahan atau membutuhkan seni pada waktu menuliskannya. Bisa dipahami? Jadi Bisa. sejarah itu bisa ilmu, sebetulnya sejarah juga bisa seni. Belah mana seni, Nak? Pas penulisan. Dia meminjam ilmu bantu dari seni karena harus indah kata-katanya biar tidak boring dibacanya. Oke, paham sampai di sini? Paham. Lah, pengertian. Bu, insya Allah paham, Bu. Paham, Ibu. Paham, Ibu. Terakhir. Silahkan dipelong. Yang mau nyatet boleh tinggal dipelong. Kesimpulan. Berdasarkan beberapa pengertian dari para ahli sejarah, dapat disimpulkan kahiji sejarah teh naon? Kahiji kata kuncinya peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lalu ya manusia ya, bukan binatang. Yang kedua cerita atau kisah, itu sejarah. Atau catatan. Jadi tekudu diceritakan atau dikisahkan itu bisa berupa catatan atau tulisan. Tentang apa? Tentang sesuatu yang terjadi di masa lampau. Dan yang ketiga, sejarah itu juga bisa berarti ilmu yang mempelajari peristiwa yang terjadi di masa lampau. Jadi kata kuncinya ada 3. Peristiwa, kisah, dan ilmu. Tentang apa? Peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau atau masyarakat. Oke, sampai sini cukup jelas ya? Sekali deui kesimpulannya aya sabriji tadi? 3. Peristiwa dan ilmu. Itu Raihan Septiana jelas. Oke. Karena waktunya mau berakhir, semprit lagi. Inilah biar kalian kangen ke saya. Oke. Ini tugasnya gampang. Buatlah family tree atau pohon keluargamu. Oke. Tugas ini ditulis di HVS dan ditempel di buku catatan. Di buku kita iraha engke lila kene. Tapi ti ayeuna sok kerjakeun. Ya, Bu. Gelap. Ya, Mungkin kayak gini, sok pagaya-gayanya. ya, Bu. Ya, Bu. Mungkin di situ. Misalkan kayak ini contoh ya, kamu boleh versi kamu bebas. Kamu boleh modif seperti apalah, tangkalna bisa rek tangkal caringin, rek daunna warna pink, bebas dari rumah. Di sini kan misalkan kamu, adik, kakak siapa, wah, bibi, kaluhur, akin ini, kamu ada, saya mah rek 2 tangkalna, misalkan ini keluarga di si mama, ini keluarga di si bapak. Jadi we tangkal baru misalkan, bebas. Abi mah rek satangkal Bu, simpel teu naon. Bu, itu teh harus semua, Bu. Bu, bakal penuh. Harus ada semua. batasnya enggak, Bu, sampai nenek misalnya. Itu bagus. Kalau sampai uyut juga bagus. Apalagi Oh. uyut turunan. Wah, itu banyak kan Itu apa namanya? Kamu juga ibu teh dulur. Misalkan kamu teh kadituna teh turunan raja mana gitu. Ternyata kita sama-sama satu dinasti gitu, satu keturunan kan bisa wae. Ibu sama keluarga besar kah, Bu? Ya kalau tahu, kalau nggak tahu mah nggak usah. Hanya we kasih Banyak, keluarga Ibu. inti doang. Sampai Nabi Sama ada. keluarga boleh, besar Bu, keluarga satu inti doang HVS. boleh. Pak, kalau keluarga inti doang nama kakek sama nenek tahu dong? Ya, Tahu. pakai Nah, tahu. akan ada tingkat Tahu. tingkatan ya.
kalian, adik kakak, atau misalkan kamu anaknya tunggal, ayah ibu, kakek nenek. Syukur-syukur kakek nenek bisa ditanya pami ayah kene. Ini nih Ari Uyut jenenganna saha namina saha. Tulis. Misalkan nu hiji mah anonim, hilapeun. Ini kamu nya tugas ieu teh bisi kamu tiba-tiba nanti jadi orang hebat, orang besar. Ternyata kamu teh masih paingan da turunan ti ajengan naon gitu nanti. Oh, turunan ti Jenderal Sudirman ternyata atau turunan Bupati Cianjur atau memang saha we eta mah. Oke, nanti bisa dilihat atau ternyata ada yang bersaudara pada akhirnya. Oke, bisa dipahami tugasnya. Bisa, Bu. Gampang ya? Bisa. Ibu. Gambar sama pohonnya boleh. Ibu di print boleh enggak? Mana maunya kalian? Mau diwarnai silahkan. Enggak diwarnai enggak apa-apa. Yang penting kamu tahu saudara kamu. Kemudian Ibu, ayah kalau ibu di kamu, print lalu ke atasnya gimana, Bu? syukur-syukur bisa 4 turunan lah kalau bisa gitu ya. Ibu kalau misalnya di print, jadi kayak diedit dulu gitu, tempelin foto-fotonya boleh? Boleh dikasih foto ya yang Oh. yang udah bisa apa tuh tekniknya, misalkan foto si mama si papa tempel, foto si Ya, kakak Ibu. si adik Makasih. Oh ya, Ibu. tempel, misalkan biar latihan bahasa pakai bahasa Inggris, Big Brother, Little Brother, lalalakin itulah Adina lalakin itulah lanjutna lalaki. Kemudian di sini mother, father, auntie, uncle, atau rek make bahasa Arab, hek, rek make bahasa Jepang, hek. Makin dalam kurung ya, bahasa Indonesianya apa. Atau mau pakai bahasa Indonesia juga boleh. Silakan nanti ngobrol sama ayah ibu di rumah ya. Silakan ngobrol, nanya-nanya, misalkan naon tugas naon itu, bikin family tree, bikin pohon keluarga. Biar makin sayang. Nanti sebelum dikumpulkan, boleh kamu punya 2 ditempel di kamar. Saya turunan ini. Nanti tanda tanya besar. Kira-kira nanti pasangan aku siapa? Dari turunan siapa? Kan kalau meneangan jodoh kudu ningali bibit, bobot, bebet. Bener tuh. Bebek. Biasana gitu, mudah-mudahan dapat yang soleh-solehah ya. Oke, ada pertanyaan untuk tugas? Tidak, Ibu. Tidak, Oke, Ibu. kalau sudah cukup Jelas, Bu. demikianlah nanti tugasnya silahkan kamu cicil, disimpan, nanti ditempelkan di buku catatannya masing-masing. Mudah-mudahan sebentar lagi kita lagi persiapan PTM ya, pembelajaran tatap muka. Mudah-mudahan mungkin awal September atau nanti nggak tahu tengah September atau akhir September, yang pasti anak SD udah pada masuk sekolah ya. Iya Bu, benar Bu. Iya. Anak SD mah di sini juga. SMP juga udah ada, Bu. MPG udah pola, nah orang mah di imah ini udah gaul gitu kan ya. Kenapa itu ternyata memang harus dipersiapkan. Makanya karena kalian makan udah remaja, makanya kemarin harus divaksin dulu, persyaratannya itu diantaranya. Oke, nanti akan ada informasi lagi untuk PTM kapan-kapannya. Baik, itu saja dari Ibu. Boleh nanti kamu buka LMS, silahkan pelajari materinya. Ada 10 soal tes untuk kalian semuanya, silahkan dikerjakan di sana ya. Nanti hari Jumat akan ada pertemuan lagi. Kamis akan Ibu upload LMS berikutnya. Untuk kalian pelajari dulu sebelum kita Jumat berbicara. Apa materi hari Jumat? Materi hari Jumat itu sejarah sebagai ilmu. Ya, silahkan dibaca-baca dulu di rumah. Oke, itu saja ya dari Ibu. Terima kasih, semoga kalian selalu sehat. Sampai jumpa lagi insya Allah hari Jumat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you next time. Panas apa yang panas? Aku jam terakhir. Aku mau ngeluarin dulu PPTA. Ardi bapaknya kemana? Iya. Mana video aku? Kok Om susah tuh? Asal loba loading nah Om. Beres. Udah masih karena suaranya kayak
Ini teh udah beres. Kita beres dulu.